Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ataya Bandung Mareno dengan NIM 433233006 dari kelas TI 3A Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer Politeknik Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Big Data Analitik kami dengan judul Analisis Segmentasi Pelanggan menggunakan Apache Spark dan K-means Clustering. Kami berharap prestasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pendekatan Big Data bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk memahami perilaku pelanggan secara lebih mendalam. Untuk anggota sendiri, ada saya, Ataya Bandung Mareno dengan NIM 433233006, ada Hilda Sasabila Aska dengan NIM 4332015, serta Raffi Artayana Putra Derisma dengan NIM 433233023. Kita akan masuk untuk yang pertama, yaitu bagian Business and Data Set Understanding, di mana pada saat ini perusahaan retail modern menghadapi tantangan dalam memahami perilaku pelanggan yang sangat beragam. Dengan ribuan hingga jutaan transaksi per pelanggan, pendekatan pemasaran yang seragam atau one size fits all tidak lagi efektif dan berbiaya tinggi. Permasalahan yang dihadapi adalah perusahaan belum mampu mengetahui mana pelanggan yang paling bernilai, promosi masih dilakukan secara merata, serta diperlukan teknologi Apache Spark untuk mengolah data dalam jumlah besar secara efisien. Kemudian pada proyek ini kami ingin mengetahui jumlah segmen pelanggan yang optimal, karakteristik setiap segmen, pola pembelian pelanggan, serta strategi pemasaran yang paling sesuai untuk memahami masing-masing segmen. Dataset yang kami gunakan adalah marketing campaign dataset dari Kaggle. Secara keseluruhan, dataset ini terdiri dari 2240 record dan 29 atribut yang dibagi sebagai dimensi informasi mulai dari customer demographic, product spending, purchase channel, serta campaign response and other features. Pada slide 9, kita sekarang masuk ke bagian data understanding, di mana kami mulai mengeksplorasi data secara teknis menggunakan Apache Spark. Next, pada slide 10. Nah, jadi di sini kami mulai mengimpor library yang diperlukan seperti halnya Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, serta PySpark. Dan selanjutnya kami menginisialisasi Spark Session sebagai lingkungan kerja Apache Spark untuk menjalankan seluruh proses analisis. Next, pada slide 11. Di sini dataset berhasil dimuat ke Apache Spark dengan banyaknya 2240 baris dan juga 29 kolom. Dan kami juga memeriksa skema serta tipe data. Ditemukan 3 atribut tipe string yang akan diproses lebih lanjut pada tahap pre-processing. Next, pada slide 12. Di sini kami melakukan statistik deskriptif dan pengecekan missing value. Dan juga hasilnya ditemukan 24 data kosong pada kolom income, sehingga perlu dilakukannya data cleansing. Lalu pada slide 13, ini kami melakukan pengecekan duplikasi data dan hasilnya ditemukan bahwa data duplikat. Dari tahap data understanding ini, kami menyimpulkan bahwa beberapa kolom perlu dihapus. Terdapat 24 missing value pada kolom income, atribut kategorikal perlu dilakukan encoding, serta terdapat indikasi outlier yang akan ditangani pada tahap data cleansing. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap data cleaning, di mana kami akan membersihkan dan juga mempersiapkan data agar siap untuk dimodelkan. Nah, pada tahap ini kami menghapus kolom yang tidak relevan, yaitu ada ID, Z-Cost Contact, dan juga Z-Revenue. Selanjutnya juga kolom DT Customer itu kami ubah menjadi fitur baru bernama DIS Client yang menunjukkan data pelanggan bergabung dengan perusahaan. Selanjutnya kami menyederhanakan kategori pada atribut marital status dan juga education agar lebih konsisten, karena proses ini bertujuan mengurangi kompleksitas data sehingga memudahkan proses encoding dan juga pemodelan. Pada tahap feature engineering, kami membuat beberapa fitur baru seperti kits, expenses, total accepted, dan juga total number cases yang tujuannya adalah menyederhanakan informasi pelanggan sehingga data menjadi lebih ringkas dan siap digunakan untuk proses clustering. Setelah itu kami memilih 11 atribut yang tadi sudah kita lakukan feature engineering seperti mengembed beberapa fitur menjadi satu fitur baru, di mana ini nanti kita gunakan untuk proses clustering. Nah, selanjutnya kami menghapus data yang memiliki missing value dan juga outlier. Hasilnya menjadi 1968 data bersih yang kemudian digunakan pada tahap pemodelan clustering nantinya. Sebagai kesimpulan, pada tahap data cleaning ini kami berhasil menghapus kolom yang tidak relevan, membuat beberapa fitur baru, menyederhanakan kategori, serta menangani missing value dan juga outlier. Hasil akhirnya diperoleh ada 1968 data bersih yang siap digunakan pada tahap transformasi dan juga pemodelan. Sekarang kita masuk ke tahap transformasi dan feature engineering untuk MLIB, di mana proses mengubah data menjadi format yang siap diterima oleh algoritma machine learning di Spark. Pada tahapan ini kami membangun pipeline transformasi menggunakan string indexer, one hot encoder, vector assembler, dan standard scaler. Tujuannya adalah untuk mengubah seluruh fitur menjadi data numerik yang terstandarisasi sehingga siap untuk digunakan oleh algoritma K-means.
Selanjutnya, seluruh proses transformasi dijalankan menggunakan pipeline di Spark. Hasilnya, dataset berhasil diubah menjadi fitur numerik terstandarisasi yang disimpan pada kolom features sebagai input untuk proses clustering. Sebagai kesimpulan, tahap transformasi berhasil mengubah data menjadi fitur yang bersih, terstandarisasi, dan siap digunakan dalam proses clustering menggunakan K-means. Baik, kita beralih ke bagian visualisasi data, bagian di mana kami mengeksplorasi pola dan distribusi data secara visual sebelum melakukan pemodelan. Nah, pada visualisasi ini, nilai income berada pada rentan 1.730 hingga 113.734 dengan rata-rata sekitar 50.876, sehingga menunjukkan sebagian besar pelanggan berada pada tingkat pendapatan menengah. Nilai resensi berada pada rentan 0 sampai 99 hari dengan rata-rata 48,89 hari. Sementara itu, total accepted itu memiliki rata-rata 0,23 yang menunjukkan tingkat penerimaan kampanye masih relatif rendah. Untuk fitur lainnya, jumlah anak atau kids itu berada pada rentan 0 sampai 3 dengan rata-rata 0,97. Nilai expenses memiliki rata-rata 578,07 dengan distribusi yang cenderung right skewed, sehingga lebih banyak pelanggan memiliki pengeluaran di bawah rata-rata. Selain itu, DIS client memiliki rata-rata 352,77 hari, sedangkan total per cases itu memiliki rata-rata 14,69 transaksi. Nah, untuk fitur kategorikal, untuk pelanggan didominasi oleh kategori graduate sebanyak 1.162 pelanggan, diikuti postgraduate dengan 752 dan undergraduate dengan 54 pelanggan. Untuk marital status terdapat 1.264 pelanggan yang berstatus partner dan 704-nya itu berstatus single. Selain itu, hanya 20 pelanggan yang pernah melakukan komplain, sedangkan 268 pelanggan itu memberikan respon terhadap kampanye pemasaran. Selanjutnya, itu berdasarkan matriks korelasi, hubungan terkuat terdapat pada income dan expenses dengan nilai 0,82. Selanjutnya, expenses dan total number cases itu korelasinya ada di 0,76, sedangkan income dan total number cases sebesar 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan pelanggan, maka pengeluaran dan jumlah pembeliannya itu juga cenderung meningkat, di mana adanya korelasi kuat dan juga positif. Berdasarkan analisis penggunaan Spark SQL, kategori postgraduate memiliki rata-rata pendapatan tertinggi sebesar 53.323, diikuti graduate sebesar 50.597, sedangkan undergraduate yaitu 19.913. Pola yang sama juga terlihat pada rata-rata pengeluaran dan jumlah pembelian, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan itu memiliki keterkaitan dengan daya beli pelanggan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu ada di model clustering, di mana kami membangun dan melatih model K-means menggunakan Apache Spark MLlib. Nah, sebelum membangun model, kita itu menentukan jumlah cluster terbaik menggunakan elbow method dan juga silhouette score. Dari hasil evaluasi, nilai SW3i-nya itu mulai melandai pada K sama dengan 4, sedangkan silhouette score-nya itu juga tertinggi diperoleh di nilai K-nya itu juga 4, yaitu 0,3296. Oleh karena itu, kami menetapkan 4 cluster sebagai cluster yang optimal. Nah, kemudian selanjutnya model K-means yang dilatih dengan K-nya itu 4, hasil evaluasi menunjukkan nilai WS3i-nya itu sebesar 15.368,5 dan silhouette score sebesar 0,3021 dari total 1.968 pelanggan atau record. Model berhasil membentuk 4 cluster dengan distribusi menjadi 585, 191, 489 dan juga 703 pelanggan. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu evaluasi model dan interpretasi cluster, di mana kami menganalisis karakteristik setiap segmen pelanggan yang terbentuk. Berdasarkan bar chart, terlihat perbedaan karakteristik yang cukup jelas antara cluster 0 memiliki nilai income, expenses, dan total number case yang tinggi. Cluster 1 menonjol pada total accepted CMP sehingga merupakan pelanggan yang paling responsif terhadap campaign. Sementara itu cluster 2 dan cluster 3 memiliki pendapatan dan pengeluaran yang lebih rendah dengan cluster 3 menjadi yang paling rendah. Scatterplot menunjukkan bahwa 4 cluster berhasil terbentuk dengan cukup jelas. Cluster 0 berada di bagian kanan atas dengan pendapatan dan pengeluaran tertinggi. Cluster 1 juga memiliki pengeluaran yang tinggi, sedangkan cluster 2 dan cluster 3 berada di sisi kiri bawah yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran yang lebih rendah. Visualisasi ini menunjukkan bahwa income dan expense mampu membedakan karakteristik setiap cluster. Baik, masuk ke slide 37. Di sini heatmap memberikan gambaran karakteristik setiap cluster secara keseluruhan. Dari cluster 0 yang memiliki nilai income, expenses, dan juga total number size tertinggi. Lalu cluster 1 memiliki total asset count tertinggi dengan resensi terendah, sehingga menjadi pelanggan yang paling aktif. Lalu cluster 2 berada pada kategori menengah, sedangkan cluster 3 memiliki nilai terendah pada sebagian besar fitur. Next, kita masuki slide kesimpulan.
Jadi berdasarkan hasil K-means, di sini berhasil diperoleh 4 segmen pelanggan, di mana yang pertama ialah cluster 0, merupakan high value customer dengan rata-rata income sekitar 69.000 hingga mepet 70.000, expenses 1.165 dengan 21,85 transaksi. Lalu cluster 1 merupakan mid high value customer yang memiliki retensi terendah yaitu 35 hari dengan total asset income tertinggi sebesar 0,8 sehingga menjadi pelanggan yang paling aktif. Lanjut ke cluster 2, di sini merupakan mid low value customer dengan income sekitar 44.400 dan aktivitas pembelian pada tingkat yang menengah. Sedangkan cluster 3 merupakan low value customer dengan income sekitar 35.000 sekian, expenses 142 dengan rata-rata 9,19 transaksi. Jadi hasil ini merupakan bahwa menunjukkan bahwa K-means berhasil menghasilkan segmentasi pelanggan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Baik, ternyata itu ialah slide terakhir kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih perhatian dan juga waktu Pak Sigit dan juga teman-teman sekalian. Semoga hasil pada proyek ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan Apache Spark dan juga K-means clustering dalam segmentasi pelanggan. Apabila terdapat pertanyaan dan masukan, kami akan senang hati untuk berdiskusi. Terima kasih.